Gerakan masyarakat itu sesuatu yang tidak bisa kalian temukan di mata kuliah apapun sebenarnya. Hanya ada di prakteknya. Layah-layah di rumah, buang-buang waktu, main game. Saya adalah termasuk salah satu mahasiswa yang benci sekali terhadap semester pendek. Ya ngapain gitu loh. Kalian sudah dapat manfaat kan dari video-video saya yang banyak sekali. Saya akan sharing cara untuk kamu mahasiswa keren, calon mahasiswa sukses untuk ngisi masa libur semester kuliah dengan hal yang positif. Waktu liburan kuliah biasanya itu sekitar 1 bulan kalau antar semester ganjil ke semester genap. Tapi kalau semester genap ke semester ganjil biasanya hampir 3 bulan. Sangat rugi mahasiswa atau kalian sebagai anak muda yang kuliah, ya kan? Sekedar liburan, pulang kampung ke rumah, rugi sekali. Nggak ada kegiatan selama 3 bulan. Saran ini saya berikan kepada kamu yang ingin sukses saja. Karena nggak semua mahasiswa pengen sukses. Buktinya mereka senang membuang-buang waktu, nggak memilih belajar tentang kompetensinya, lebih memilih bergaul dengan orang-orang yang notabene menjadi kontaminan bagi hidup mereka. Semua pilihan. Kamu, pilihanmu, saya harapkan kamu bisa memilih untuk menjadi orang yang sukses dan menjadi mahasiswa yang memiliki kebanggaan di lingkunganmu maupun di keluargamu. Oke, masa liburan biasanya enak banget untuk layah-layah di rumah, buang-buang waktu, main game, main bersama teman-teman, traveling ke sana kemari, nggak ada manfaatnya semuanya. Saya mau ngasih 6 cara supaya libur semestermu lebih berfaedah. Cara yang pertama, bikin bisnis. Jadi masa selama 1 bulan atau selama 3 bulan tersebut di libur kuliah, sebaiknya kalian mulai merintis dan merencanakan bisnis, mulai action. Kemarin yang ketika kalian udah bikin bisnis plan, udah ikut lomba dan lain-lain, sekarang waktunya untuk merealisasikan dan action. 3 bulan bukan waktu yang sebentar loh untuk mencoba sebuah produk baru atau bisnis baru. Itu menjadi waktu yang ideal untuk merealisasikan ide bisnismu atau keinginan-keinginan apa yang menjadi benakmu, keinginan-keinginan apa yang menjadi masalahmu, yang ada di pikiranmu untuk bisa kamu action di kondisi secara real. Buka bisnis apa? Apapun. Buka bisnis apapun. Mulai les privat, bisnis startupmu kamu coba lagi, ada bisnis baru tentang pertanian, tentang keuangan, tentang jasa, tentang produk makanan, kuliner, maupun produk-produk keislaman, baju, juga fashion, apapun bisa kamu coba ketika kamu libur kuliah, dan itu menjadi waktu yang potensial. Kenapa? Karena kamu bisa fokus di situ. Nggak ada tugas kuliah, nggak ada ujian, nggak ada kuis, nggak ada pertemuan organisasi ketika libur. Kamu bisa fokus mengerjakan apa yang menjadi keinginanmu selama ini. Buka bisnis ketika libur semester. Yang kedua, yaitu kamu magang di UMKM. Jadi magang itu bukan sekedar kewajiban dari kampus, tapi kamu sendiri yang sadar bahwa aku butuh magang untuk meningkatkan pengalaman dan keterampilanku. Saya dulu ketika mahasiswa libur, saya magang ke UMKM yang ada di Batu selama 3 minggu. Pindah lagi ke UMKM yang ada di Kepanjen. Pindah lagi ke UMKM yang ada di Kabupaten Malang. Semuanya saya jelajahi. Jadi saya memiliki banyak ilmu tentang pangan, tentang non-pangan, tentang produk jasa maupun produk-produk yang relevan dengan bisnis yang saya jalani pada saat itu. Gitu. Magang itu kalian bisa tahu detail loh. Enaknya gitu, kegiatan mulai dari kegiatan awal sekali bahan baku datang sampai bagaimana produk itu bisa nyampe di end user. Kalian bisa belajar di situ, gimana manajemennya, gimana sistem rekrutmennya, gimana caranya mengolah bahan baku supaya bisa menciptakan produk yang berkualitas, gimana sistem yang diterapkan di tingkat UMKM, kenapa UMKM bisa ada yang besar, ada yang masih terus kerdil, misalnya gitu, ya kan? Ada hal-hal baru, dan magang harusnya di UMKM. Kenapa? Karena di UMKM kalian akan tahu bagaimana semangat menggerakkan
tubuh kita untuk menjadi sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang bisa bergerilya dalam menemukan pasar maupun menemukan omset yang semakin hari harus dituntut meningkat UMKM, dan harus dituntut kreatif. Cari UMKM yang besar, jangan magang di perusahaan besar. Kalian hanya menjadi bagian kecil dari sebuah sistem mesin yang sangat besar. Istilahnya gitu. Ada mesin kendaraan, ada mesin motor. Kalian hanya jadi spionnya. Kalian nggak tahu bagian detailnya. Tapi kalau kalian di UMKM, magang di UMKM, kalian tahu struktur dalam sebuah motor itu, mulai dari gimana cara mesin itu bergerak, gimana bahan bakar bisa menggerakkan, gimana sebuah mesin itu bisa menggerakkan roda, bagaimana safety-nya, kenapa harus kenyamanan, misalnya gitu. Itu dalam sebuah sepeda motor, ya kan. Saya ibaratkan seperti itu. Dalam UMKM seperti itu, mulai dari bahan baku datang seperti yang saya sebutkan tadi, sampai bahan baku menjadi produk jadi dan dikonsumsi oleh end user. Magang di UMKM penting buat kamu. Selanjutnya, cara untuk mengisi liburan adalah melakukan KKN pengabdian masyarakat. Loh, emang bisa? Ya bisa dong. Caranya gampang banget sebenarnya. Kalian membentuk sebuah tim atau regu atau kelompok, mengajukan diri ke fakultas untuk melakukan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat selama misalnya 1 bulan, 1,5 bulan atau 2 bulan ke suatu tempat yang memang membutuhkan kompetensi kalian dan keahlian kalian untuk membangun daerah tersebut. KKN ini bisa dilakukan dengan izin dari kampus ataupun non izin. Jadi kalian datang aja ke desa, ketemu dengan kepala pemerintahan desa atau kepala desanya, dan kemudian kalian minta izin untuk melakukan sebuah program-program yang melibatkan masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari program kalian. Kita mulai mengenal masyarakat, mulai bersosialisasi dengan masyarakat, dan yang paling penting, kalian akan tahu masalah apa yang dihadapi masyarakat dalam berkehidupan. Dan itu penting sekali ilmunya. Lobby dengan Pak RT, ketemu Pak RT, ikut pertemuan, membuat program, menggerakkan masyarakat. Itu sesuatu yang tidak bisa kalian temukan di mata kuliah apapun sebenarnya. Hanya ada di prakteknya. Ada lagi teman-teman sebenarnya cara lain, yaitu mengikuti sebuah kursus. Kursus apa? Kursus apapun, mulai berkursus desain, kursus menciptakan sebuah alat, kursus bahasa Inggris, kursus keterampilan, kursus menjahit, atau kursus apapun yang membuat keterampilan kalian itu bisa meningkat. Kalau kalian misalnya suka dengan kegiatan atau minat di bidang bahasa Inggris, ya udah kalian kursus, datang tuh ke Kampung Inggris Pare, ya kan? Atau pengen desain, ya datang ke tempat desain untuk mengikuti sebuah kursus. Pengen belajar TOEFL, ini saatnya. Mahasiswa yang sukses harus mengisi dan memaksimalkan waktu yang dia miliki. Waktu akan terus berjalan, dan selama proses berjalan itu, kalian akan menjadi seorang yang sia-sia ketika kalian tidak memanfaatkan waktu yang ada. Kursus sesuai keterampilan kalian. Ini juga sama seperti magang, tapi kalau magang biasanya tidak dibayar alias sukarela. Tapi kalau ini ada lagi opsi lainnya, yaitu bekerja secara freelance. Jadi kalian mendapatkan penghasilan tambahan. Ingat loh ya, bekerja bukan hanya sekedar mencari uang ya, tapi juga mencari pengalaman. Bagaimana kita nanti setelah ini dapat ilmunya, terus kita bisa, ketika kita memiliki bisnis sendiri, kita nggak terlalu banyak trial dan error karena kita sudah memiliki ilmu yang sudah kita pelajari ketika kita bekerja di waktu libur semester. Waktu kosong selama 1-3 bulan, bekerja. Cari pekerjaan secara freelance. Jadi jangan mau diikat kontrak selama 1 tahun dan lain-lain. Jangan cari yang seperti itu. Cari yang bulanan, yang kalian ingin belajar di situ dan mengambil manfaat dari apa-apa yang kalian kerjakan di suatu usaha atau di perusahaan. Penting teman-teman. Digital marketing aja, menjadi influencer, menjadi content creator, ya kan, yang mendukung lini bisnis dari perusahaan yang kalian sedang bekerja di sana. Lah, yang terakhir, seperti yang biasa saya lakukan ya, yang terakhir adalah mencari dan mengikuti kompetisi lomba. Jadi biasanya waktu libur itu waktu yang senggang ya. Kita ngomong waktu yang senggang, nggak ada aktivitas apapun deh. Itu saatnya kalian mengikuti lomba gitu. 3 bulan kalian target harus ada 2 atau 3 lomba yang aku ikuti.
ketika kalian libur, sehingga di rumah itu laptop itu nggak mati gitu loh, tetap ada aktivitas, tetap hidup. Isi liburanmu dengan hal-hal yang produktif. Oke teman-teman, kalau saya dulu itu justru memang menghindari kegiatan yang ada di kampus. Off-kan dulu semua aktivitasmu yang ada di kampusmu, mulai dari kepanitiaan, ya kan, mulai dari aktivitas penelitian misalnya, semuanya memang saya hindari. Apalagi ada lagi kegiatan yang satu, semester pendek. Saya adalah termasuk salah satu mahasiswa yang benci sekali terhadap semester pendek. Ya ngapain gitu loh kita memperbaiki nilai yang sudah kita lakukan selama 6 bulan gitu. 6 bulan itu ngapain aja gitu loh. Kok sampai kalian menyesal dengan 6 bulan itu, terus kalian memberikan suatu biaya kepada kampus atau kepada institusi, kemudian kalian mengalokasikan waktu kalian untuk belajar lagi, kuliah lagi dengan materi yang sama tuh. Saya nggak habis pikir gitu loh. Kenapa banyak anak yang mau semester pendek? Udah bayar, udah ada waktu, dapatnya materi yang sama. Terus apa manfaatnya gitu loh. Itulah sebabnya saya sejak semester 1 sampai semester 7 tidak pernah melakukan yang namanya semester pendek. Karena bagi saya semester pendek adalah membuang waktu yang sudah saya lalui selama 6 bulan di mata kuliah tersebut. Lah kalian, terserah kalian maunya seperti apa. Tapi saran saya, jangan lakukan semester pendek, tapi maksimalkan masa kuliah selama 6 bulan itu. Agar kalian nggak buang-buang waktu lagi. Itu aja teman-teman sharing dari saya tentang banyak hal yang bisa kalian lakukan ketika libur semester, apalagi saat seperti ini di pandemi COVID-19 di masa-masa seperti ini. Ini akan menjadi suatu yang sangat bermanfaat untuk kamu jika kamu bisa mengaplikasikan salah satu saja, nggak usah semuanya. Dan untuk menjadi mahasiswa keren lainnya, selain mengisi waktu liburan, kalian juga bisa melihat banyak video-video bermanfaat lainnya tentang kuliah, tentang suksesnya kuliah itu gimana, dan mahasiswa yang benar-benar bisa dipandang sama teman-temannya itu seperti apa. Banyak videonya, salah satunya yang ada di sini, klik aja, dan kalian semoga bisa belajar dari banyak video yang sudah saya share mengenai pengalaman saya dan aktivitas-aktivitas saya selama ini hingga usia saya menginjak usia 25 tahun ini. Itu yang paling penting. Itu aja, terima kasih. Salam inspiratif. Dan teman-teman, jika kalian mendapatkan manfaat dari ini, silahkan komen, tulis di komen apa sih yang pengen saya lakukan ketika masa liburan semester. Boleh kalian sharing di sini, insya Allah saya akan balas satu persatu kalau misalnya memang ada waktu.